Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Catatan Lari Hansen Wang. Kali ini saya mau ajak teman-teman untuk melihat salah satu alternatif lokasi lari di Jakarta Utara. Mungkin sudah terlihat di layar, sepertinya kita mau kemana? Ya benar, kita akan coba ke JIS atau Jakarta International Stadium. Stadion sepak bola yang baru selesai dibangun awal tahun 2022 kemarin. Stadion megah dengan kapasitas 82.000 penonton ini dibangun dengan biaya kurang lebih 5 triliun rupiah dan memerlukan biaya perawatan sebesar 60 miliar rupiah setiap tahunnya. Dengan investasi sebesar ini, sayang sekali penggunaannya masih tergolong minim dan menyimpan banyak pekerjaan rumah tambahan. Dari awal pembangunannya, stadion ini sudah banyak dipolitisir keberadaannya. Tapi tentu saja kita tidak akan bahas ke arah sana. Saya sebagai penikmat olahraga sepak bola dan lari, hanya ingin datang berkunjung dan terutama mencoba jogging track-nya. Bicara tentang stadion sepak bola, tentu saja tidak terhindarkan lagi untuk membandingkan JIS dengan kakaknya di pusat kota Jakarta, yaitu Stadion Gelora Bung Karno atau GBK. Selain stadion sepak bola, komplek GBK juga banyak sekali pemanfaatannya untuk berbagai cabang olahraga lain. Salah satu yang cukup populer adalah untuk tempat berlari atau jogging di pagi dan sore hari. Para penikmat olahraga lari di ibu kota tentunya sudah cukup familiar dengan kompleks GBK ini untuk jogging. Nah, tanpa bermaksud menyamakan, saya juga penasaran apakah JIS ini bisa dijadikan tempat alternatif untuk para penikmat olahraga lari. Mari kita sama-sama lihat. Sekarang saya menggunakan kendaraan pribadi, masuk ke JIS melalui jalan Danau Sunter Barat. Setahu saya sudah ada akses juga yang menggunakan bus Transjakarta. Hanya saya belum tahu apakah jadwal lewatnya cukup sering atau harus menunggu agak lama. Mungkin akan saya coba lain kali. Bisa kita lihat di sini adalah akses menuju ke arah parkiran. Sebagai catatan saja, ini video saya ambil sekitar jam 3 atau 4 sore di hari Sabtu. Kondisi sepi seperti yang terlihat, sedikit sekali mobil yang terlihat parkir. Sebagai catatan juga, ini adalah tempat parkir outdoor yang di luar. Selain outdoor, di bawah stadium persis ada tempat parkir indoor juga. Nah, jadi ini adalah penampakan tempat parkir outdoor yang terletak di dalam kompleks JIS. Memang terlihat cukup minim mengingat kapasitas stadion yang cukup besar. Tapi sekali lagi ini hanya yang outdoor. Saya tidak cek yang di indoor atau basement ada seberapa banyak kapasitasnya. Jadi untuk menuju masuk ke arah stadion ada dua pintu masuk utama, yaitu timur dan barat. Dari titik lokasi parkir kita bisa masuk ke dalam stadion melalui pintu masuk timur. Jika kita menggunakan bus Transjakarta, kita bisa masuk melalui pintu masuk barat. Jadi pintu masuk ini berupa rem atau tanjakan. Dari sini kita akan jalan menanjak ke arah stadion seperti yang terlihat di gambar. Ini pertama kalinya saya melihat JIS dari jarak dekat secara langsung, memang terlihat cukup megah. Di sini karena saya masuk dari timur dan posisi ada di sore hari, matahari terlihat ada di sebelah barat atau di belakang stadion. Nah, bagi mereka yang masuk dari pintu masuk barat atau setelah turun dari bus Transjakarta, seperti
Seperti ini kira-kira penampakannya di sore hari. Matahari ada di belakang saya sehingga menyinari stadion dengan sangat jelas. Terlihat terang dan indah. Ngomong-ngomong, kedua rem timur dan barat ini merupakan lokasi yang sangat bagus untuk latihan lari dengan tanjakan. Sekarang kita sudah berada di inner ring road-nya Jakarta International Stadium. Ini persis seperti inner ring road di GBK. Disinilah tempat para pelari untuk berlari mengelilingi stadion. Di sini mungkin teman-teman bisa lihat kalau suasananya sangat sepi. Saya berlari di sini kira-kira hanya melihat belasan orang lainnya. Padahal ini hari libur, hari Sabtu sore. Beberapa hal yang saya kepikiran kenapa bisa sepi seperti ini adalah mungkin karena lokasi ke daerah ini yang tidak terlalu mudah untuk dijangkau. Selain masalah lokasi juga mungkin yang bikin sepi adalah fasilitas pendukungnya belum cukup banyak. Di sini tidak ada yang jualan, tidak ada tempat berbilas untuk mandi dan bersih-bersih, dan juga minim sekali rimbunan pohon untuk tempat berteduh atau bersantai. Sebentar kita akan lihat sama-sama ada fasilitas apa saja di sini. Bicara tentang fasilitas, hal pertama yang saya cari adalah toiletnya. Toiletnya di sini bisa kita lihat sepi karena tidak ada yang pakai. Saat ini tidak ada yang pakai, saya terpaksa nyalakan lampunya sendiri. Dan saking sepinya mungkin kita bisa lihat toiletnya cukup bersih dan masih seperti baru. Hanya saja sayangnya di sini tidak ada fasilitas toilet basah untuk mandi. Jadi benar-benar toilet kering saja. Lokasinya pun cukup banyak, tersebar di sekeliling stadion, mungkin ada 6-8 saya tidak hitung. Untuk lokernya ada Paxel Box. Di sini adalah loker berbayar, bisa dibayar menggunakan kris. Lokasinya juga cukup tersebar di sekeliling stadion dan bisa untuk menyimpan barang-barang pribadi kita selama kita beraktivitas. Bisa dilihat cukup besar boxnya, bisa muat beberapa barang sekaligus. Harganya pun cukup terjangkau, 1 jam saya lupa persisnya hanya beberapa ribu rupiah. Nah, ini yang cukup krusial. Untuk jajanan, minimal untuk beli minuman, masih belum tersedia sampai dengan saat video ini diambil. Di sekeliling ring road tidak ada yang jualan. Saya hanya menemukan vending machine yang kosong. Untuk mencari minuman, saya terpaksa harus jalan ke stadion lapangan sepak bola di sebelah, tempat latihan. Di sini ada vending machine yang jual minuman, tapi cukup jauh saya harus jalan ke sini. Jadi yang mau latihan di sini, mau olahraga di sini, kalau bisa jangan lupa bawa makanan atau minuman sendiri. Oke, sekarang saatnya kita coba jogging di sini. Selain di rem tadi yang kita bisa lari nanjak atau lari menurun,
ada juga tangga-tangga yang bisa kita manfaatkan seperti ini untuk lari naik turun tangga. Kalau untuk lari satu putaran di ring roadnya, seperti ini kira-kira gambarannya. Tidak ada apa-apa, sementara ini tidak banyak orang, jadi bebas sekali kita untuk berlari-larian di sini ataupun olahraga lain. Rasanya futsal pun bisa di sini. Kalau bosan lari di atas atau terlalu panas di atas, bisa pindah ke bawah. Di sini tertutup, jadi lebih adem. Hanya saja mungkin tidak disarankan karena akan mengganggu mobil yang keluar masuk ke daerah parkiran. Satu putaran di sini jaraknya kurang lebih sekitar 800 sampai dengan 900 meter. Tidak lama-lama, saya berlari hanya sekitar setengah jam saja, terutama karena cukup bosan juga lari sendirian di sini. Jadi kesimpulannya, untuk lari di JIS tentu saja masih jauh kondisinya dengan ketika kita mau berlari di tempat-tempat hotspot lainnya seperti GBK misalnya. Di sini suasananya masih sepi, fasilitas pendukungnya juga belum banyak, jadi itu mengurangi sedikit kenikmatan dan keasikan berlari. Jadi saran saya bagi yang mau mencoba berlari di sini untuk membawa 3 hal. Yang pertama, bawa teman sebanyak mungkin agar lebih asik dan lebih ramai larinya, lebih aman juga. Yang kedua, bawa makanan dan minuman sendiri. Yang ketiga, bawa perlengkapan bebersih dan baju ganti yang cukup, karena di sini tidak ada fasilitas untuk mandi. Dan kedepannya apakah saya akan kembali lagi untuk berlari di sini? Tentu saja, tapi mungkin akan menunggu sampai suasana sudah lebih ramai. Dan ini adalah suasana JIS di malam hari. Ada lampu-lampu dari bangunan stadion, jadi mungkin kalau lari malam juga sebenarnya cukup asik kalau ramai. Sekali lagi masalahnya hanya karena sepi saja. Oke, sampai di sini dulu kunjungan kita ke JIS. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, kawan-kawan.
Sampai jumpa di video saya berikutnya. Lah, ini makanan semua baru nongol di akhir.